Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas korelasi antara perkutut dan sangkarnya. Seperti halnya keris pusaka, juga ada wirangkanya, rumahnya. Ya. Begitu juga dengan batu, ada embanannya. Nah, di sini saya akan membahas korelasi antara sangkar dan perkutut. Sangkar itu rumah di mana dia hidup, di dalam sangkar, ya, di mana dia hidup hanya selalu di dalam sangkar. Nah, itu kan butuh kenyamanan. Saya pribadi tidak melihat sangkar yang mahal. Yang penting adalah memenuhi estetika buat perkututnya. Salah satunya ya, ruji. Ruji ini harus bulat. Ini kebetulan produk dari Masio, dari Bantul. Ya. Saya memang ikut memasarkan ya, dan memenuhi estetika dari sangkar itu. Nah, kenapa burung perkutut dibuat bulat sangkarnya? Karena ketika dia ngelabak, ya, kalau misalnya kotak pada ujung-ujungnya itu kan akan merusak sayap. Nah, kalau bulat seperti ini, bentuknya bulat seperti ini, ya, kalau toh ngelabak itu tergantung rujinya. Kalau rujinya bulat, ya kecil kemungkinan atau sayap luka itu tidak parah. Kalau toh luka nggak begitu parah. Nah, kalau ngelabak, burung-burung yang ngelabak rata-rata karena masih baru, belum mapan, kemudian takut, ya, dengan misalnya ada kucing atau hewan-hewan predator, pasti dia ngelabak. Atau baru ketemu dengan orang baru, nah itu pasti ngelabak. Tapi kalau sudah terbiasa, ya nggak ngelabak. Loh, kenapa sangkar perkutut ada kubatnya? Satu, ketika dia dijemur, ya, misalnya matahari dari sini, ya, dia akan ngumpet di sebelah sana, yang tertutup oleh kubah ini. Kalau toh matahari di sebelah sana, ya, dia akan ngumpet di sini. Makanya misalnya perkutut lokal yang benar-benar original lokal dijemur dari pagi sampai sore pun nggak masalah kalau ada kubahnya. Itu dari pagi sampai sore nggak masalah, tambah bagus, suara semakin istimewa, semakin keluar suara emasnya. Nah, ada beberapa sebetulnya dibilang aksesoris juga bukan, ya, tapi saya menyebutnya untuk meningkatkan yoni energi dari burung itu sendiri. Ada beberapa yang untuk meningkatkan itu. Satu, buat tangkringan, kayu nogosari.
kayu nogosari itu ada dua. Ini nogosari getah merah dan ini kayu nogosari getah putih. Fungsinya hanya sebagai tangkringan, untuk tangkringan, ya. Jadi secara mistisnya untuk menaikkan energi atau yoni burung perkutut itu sendiri. Dari pengalaman yang saya praktekkan, burung-burung yang sudah menggunakan tangkringan ini, misalnya yang belum keluar ke ciri mati, dia akan cepat mengeluarkan ciri matinya, dia akan cepat mengeluarkan mistisnya. Itu pengalaman saya, mungkin pengalaman orang beda-beda, ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pendukung itu sada aren. Sada aren ini, ya, dipasang di bagian luar dekat pintu. Dan di sini dipotong, potong sekian, dekat pintu. Satu di sini, kemudian satunya di sebelah sini. Nah, jumlahnya itu dihitung, tidak asal pasang. Jadi satu, ruji satu, ini tiangnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi seperti ini. Ini dipotong, ya, atasnya dipotong. Ini juga atasnya dipotong. 18 ruji. Dihitung dengan tiangnya. Nah, untuk apa? Pada saat dirawat, tentu burung akan hadir khodamnya atau dalemannya. Nah, sada aren ini sebagai penyaringnya, yang nantinya yang masuk negatif atau yang positif. Kalau misalnya ada orang minyakin burungnya, ya itu salah. Yang diminyakin itu sada arennya. Sada arennya diminyakin. Atau tangkringannya yang diminyakin. Kalau burungnya diminyakin, nanti sakit, iritasi. Akhirnya rusak bulunya. Boleh diminyakin, tapi tidak begitu. Yang utama adalah tangkringan dan sada arennya. Itu yang utama untuk diminyakin. Itu menurut saya pribadi, pengalaman saya sendiri tuh, ya. Karena apa? Kalau khodam atau daleman burung itu bukan masuk ke dalam burung, tapi nempel. Saya bedain antara tempelan dengan daleman khodam asli dari burung itu. Tempelan misalnya seperti kuntilanak dan genderuwo yang negatif, itu tempelan. Burung baru dapat dari punden atau tempat angker, itu belum kelihatan dalemannya, belum kelihatan khodamnya. Yang muncul adalah tempelan. Makanya ada misalnya anak kecil melihat, atau orang yang bisa melihat goib, dilihatnya adalah kayak melihat kuntilanak. Itu bukan daleman itu asli burung, itu bukan. Itu tempelan ketika dia hidup di alam. Kenapa? Ketika burung hidup di alam, ya, misalnya di sebuah makam, tempat angker, itu juga buat rebutan para makhluk-makhluk halus, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, karena istilahnya ditangkap manusia, manusia mampu menangkap itu burung, ya. Yang muncul itu tempelannya dulu. Nah, tugasnya atau tantangan kita bagaimana menghilangkan tempelan itu, kemudian memunculkan yoni energi burung itu sendiri.
bukan diisi. Nah, salah satunya banyak ya tadi dengan kayu telogosari. Karena kayu nogosari, kayu nogosari maaf ya, kayu nogosari. Karena kayu nogosari biasa tumbuh di tempat-tempat misalnya para wali, makam-makam kerajaan, dan memang tumbuh di tempat-tempat angker. Dan itu buat istilahnya tidur atau buat istilahnya senang. Makhluk-makhluk halus itu senang, apalagi perkutut, senang dengan tidur di tempat-tempat seperti itu. Nah, ketika di alam tuh burung perkutut ya, dia akan menyerap yoninya, energi dari tempat itu. Analognya ketika seorang pergi merantau ke Jakarta 2 tahun saja, pulang ya, itu sudah omongannya sudah beda, sudah lu gue. Iya kan? Orang pergi merantau ke Jogja, bahasanya pulang ke Tegal lagi, sudah bahasa sedikit ada muncul Jogjanya. Piye tole, karepmu piye? Itu sama, analog. Di perkutut juga begitu. Makanya saya lebih banyak menganalogkan perkutut dengan manusia. Sama, karena makhluk. Kalau keris itu benda mati, batu benda mati. Oke, ya. Ya ini buat angkringan. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan, Santa aren hanya di luar. Penyaring atau filter untuk daleman atau khodam yang akan nempel di perkutut itu sendiri. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat masalah korelasi antara perkutut dan sangkarnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Enggak.